Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada masa di mana manusia merasa berat dan lelah. Terkadang apa yang kita bayangkan tak seindah dengan kenyataan, mimpi yang sudah terangkai indah seakan lenyap dalam sekejap. Saat kita semuanya mengalami kondisi seperti ini, salah satu cara untuk menenangkan diri adalah dengan berzikir, meminta kekuatan dan keteguhan hati kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalimat zikir yang sangat sederhana namun syarat dengan makna dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antara keutamaan mengucapkan zikir ini setiap waktu adalah, insya Allah diberikan kekuatan pada hati dan pikiran untuk selalu optimis dalam menghadapi pahit manisnya hidup. Jalan keluar dari segala kesusahan dan kebimbangan, penawar segala macam penyakit hati dan kesedihan. Menjauhkan dari malapetaka yang merugikan akibat efek dari rasa penat menghadapi kehidupan dan merupakan salah satu zikir yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita setingkat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai salah satu amalan umat muslim yang berakhlak mulia. La haula wala quwata illa billah. Artinya, tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Saat mengucapkan zikir tersebut, itu artinya kita telah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa sudah tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak bisa menolak sesuatu apabila Allah sudah berkehendak. Dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dari ayat ini sudah jelas dikatakan, apabila menemui kesulitan apapun yang diri kita sudah tidak mampu mendapatkan jalan keluarnya, maka kembalikanlah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk kita. Maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat yang berasal dari bawah arsy dari pusaka surga? Katakanlah olehmu, la haula wala quwata illa billah, niscaya Allah akan mengatakan, hambaku telah menyerahkan dirinya dan meminta perlindungan. Hadits riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pun dijelaskan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Qais, Abu Musa Al-Asy'ari, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah, la haula wala quwata illa billah, karena la merupakan simpanan pahala berharga di surga. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita tentang keajaiban zikir hauqoloh ini. Suatu ketika Al-Asy'ari melaporkan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang bernama Auf telah ditawan oleh musuh. Maka Rasulullah berpesan kepadanya, agar Asy'ari mengutus seseorang untuk menemui anaknya dan menyampaikan kepada Auf untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Setelah hal tersebut disampaikan dan Auf memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, terjadilah bermacam keajaiban. Tali kulit yang mengikat tangan Auf tiba-tiba terlepas, maka Auf pun kabur dengan menunggang unta milik musuh. Bahkan saat Auf dikejar dan bertemu dengan musuhnya kembali, dia dapat terlepas setelah membaca zikir. Orang tua Auf menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pun mengizinkan Auf untuk mengambil unta yang telah dicuri dari musuhnya tersebut. Dari beberapa hadits sahih kisah sahabat Nabi dan dari ayat Al-Quran secara langsung, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa zikir ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh setiap muslimin. Lalu kapan waktunya? Boleh diucapkan sambil menghela nafas dalam-dalam ketika mengalami kepenatan atau kejenuhan dalam hidup, boleh dibaca setelah selesai sholat dan boleh dilantunkan sebanyak-banyaknya ketika sedang terhimpit dan berhadapan secara langsung dengan suatu masalah hidup. Insya Allah dengan memperbanyak zikir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk jalan keluar dari permasalahan yang sedang Anda hadapi.